Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Ibu pada pembahasan tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pada materi matematika kali ini kita akan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umum. Tujuan pembelajarannya adalah mengkonversi satuan panjang, menentukan satuan berat baku dengan tepat, menyebutkan satuan berat baku, dan menimbang berat dengan satuan baku. Sebelum memulai pembelajaran, hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian menyiapkan alat tulis. Selanjutnya meminta pendampingan oleh ayah dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran 1. Anak-anak, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dana jarak ke rumah nenek berikut ini ya. Di situ ada rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Ya, sekali lagi, jarak ini dapat ditulis dengan 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km jika kita konversi menjadi 5.000 meter. Kemudian ditambahkan dengan 3.000 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Kemudian jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Di sini kita tahu 1000 meter adalah 1 km. Kemudian ditambah 523 meter. Jadi jaraknya adalah 1 km lebih 523 meter. Coba kalian lihat kembali dana berikut ini. Tentukan jarak dalam satuan. Di sini kita lihat ada sekolah, ada pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti. Di situ juga kalian dapat lihat satuan panjang atau satuan kilometer dan meter, jarak antara satu tempat ke tempat lainnya. Yuk kita jawab sama-sama. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5 km lebih 100 meter atau 5.100 meter. Kemudian jarak rumah Udin ke kantor pos 2 km 850 meter atau 2.850 meter. Selanjutnya jarak rumah Siti ke rumah Udin adalah 6 km 350 meter atau 6.350 meter. Jarak rumah Siti ke pasar adalah 6 km 50 meter atau 6.050 meter. Jarak rumah Udin ke pasar adalah 10 km atau 10.000 meter. Selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar alimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Nah, coba kalian perhatikan, ada pesawat A dan pesawat B. Pesawat A dengan ketinggian 3.000 meter, pesawat B dengan ketinggian 4.325 meter.
Jika dikonversi ke dalam kilometer, pesawat A dalam satuan kilometer adalah 3 km. Jadi 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 km. Kemudian pesawat B dalam satuan kilometer adalah 4325 meter. Jika kita konversikan ke dalam kilometer sama dengan 4,325 km. Nah, anak-anak, apa saja alat yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumah ke sekolah? Berapa jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah? Tanyakan kepada ayah dan ibu di rumah berapa jarak dari rumah ke sekolah dan alat apa yang digunakan untuk mengukur jarak. Kamu mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Perhatikan satuan berat yang ada pada setiap alat ukur. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat antara lain. Coba kalian perhatikan. Yang pertama ada timbangan beras. Yang kedua ada timbangan badan. Biasanya kita gunakan untuk mengukur berat badan ya. Selanjutnya ada timbangan kue. Biasa kita pakai untuk membuat kue. Kemudian ada timbangan gantung yang biasa kita lihat di posyandu untuk menimbang balita atau bayi-bayi. Kemudian ada timbangan warung. Selanjutnya ada timbangan neraca, digunakan untuk menimbang perhiasan. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar, coba kalian jodohkan dengan gambar sebelahnya. Alat mana yang sesuai untuk menimbang benda-benda yang berada di sebelah kiri? Kalian bantu Lani memilih alat yang sesuai ya. Oke, yang pertama bayi. Alat apa yang dipakai untuk menimbang? Ya, alat timbang gantung yang biasa kita pakai untuk menimbang bayi. Selanjutnya telur. Ya, telur biasa menggunakan alat timbang warung untuk mengukur berat telur tersebut. Selanjutnya perhiasan. Ya, perhiasan menggunakan timbangan neraca. Kemudian terigu. Selanjutnya terigu. Ya, timbangan kue dipakai untuk mengukur berat terigu. Selanjutnya, ya beras. Ya, yang terakhir adalah beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang beras. Pelajaran selanjutnya, Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Ayo berlatih. Kalian perhatikan gambar di atas. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Masing-masing gambar mempunyai berat 1 kg dan 1 ons. Pada gambar 1, timbangan menggunakan satuan ons. Gambar 2, timbangan menggunakan satuan gram. Gambar ketiga, satuan pada timbangan tersebut sama menggunakan satuan gram. Nah, anak-anak, coba kita bahas satu-satu. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Kalian lihat gambar timbangannya, berat gula 1 kg setara dengan 10 ons. Karena jarum pada timbangan mengarah pada angka 10. Gambar kedua, berat 1 kg beras setara dengan 1000 gram. Diulang, beras 1 kg setara dengan 1000 gram. Pada gambar ketiga, tepung 1 ons setara dengan 100 gram. Ibu ulangi, pada gambar ketiga, tepung 1 ons menunjukkan sama dengan 100 gram. Bagaimana anak-anak? Bisa kalian ulang lagi ya. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar di hari ini? Pasti kalian senang kan? Karena kalian dapat belajar menimbang, mengenal alat ukur berat, dan mengenal satuan berat. Teruslah berlatih, karena dengan berlatih akan mengasah kemampuan kalian dalam hal membaca dan mengetahui matematika. Jika ada alat timbangan di rumah, cobalah untuk menimbang dengan mengikuti arahan dari buku tema kalian ya.
kesimpulan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi pada hari ini dengan harapan kalian dapat mengetahui alat ukur baku, mengetahui satuan berat pada timbangan, dan membaca timbangan. Anak-anak, terima kasih karena kalian telah menyimak video pembelajaran hingga akhir. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Kerjakan soal PDF yang akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Kerjakan dengan sampai tuntas, kerjakan dengan teliti. Jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya kepada ayah dan bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak hebat.